Intinya mah proses mah tidak akan mengkhianati cinta, bro. Asli nah, bro. Cinta juga kan dikejar pasti akan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Kecuali kamu belegu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik deh ya, balik lagi Alvan Luciana. Oke, tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan di skip dulu video ini karena gue bakal berbagi tips dan juga langkah-langkah kalau kita punya hobi masak, kita punya keahlian masak, tapi kita pengen itu berkembang biar kita bisa bekerja di perusahaan atau hotel-hotel yang bagus. Nah, di sini gue akan ngasih tahu step-stepnya kayak gimana. Oke, jadi gini, kenapa Aing bikin video ini tuh ya? Karena pengalaman seminggu lalu, gue tuh nge-share lowongan di Instagram tentang ada lowongan di staff kitchen cook gitu ya. Terus ada teman gue yang nge-DM, bro, gue mau dong bro lowongannya. Terus gue bingung dong, waduh bro, mau ngebatin gitu ya. Anjing aing teh apal maneh saha gitu kan, lu nggak ada basic kuliner segala macam, cuman kan gue ngomongnya nggak enak ya. Terus gue bilang, waduh bro, ini mah harus ada basic paling enggak 1 tahun segala macam. Terus dijawab lah sama teman gue itu, iya gue bisa masak kok gitu, gue waktu di pesantren masak terus kok, masak buat ini deh. Cih, ente bingung ya. Terus hehehe gitu doang kan balesnya. Nggak bisa bro, soalnya kayak gini lah gue jelasin segala macam. Dianya kayak yang gimana gitu kan, kayak nggak suka atau gimana ya. Itulah kenapa akhirnya gue bikin video ini buat penjelasan aja. Gue percaya semua orang itu bisa masak, semua orang itu bisa berlatih gitu memasak. Bahkan ya orang tua kita sendirilah contohnya ya kan, nggak perlu ikut pendidikan, nggak perlu menjadi seorang koki yang hebat di hotel-hotel gede, masakannya udah lebih enak. Tapi ketika lu bicara tentang pekerjaan ya, ini kan lu pengen keahlian memasak lu itu tersalurkan sebagai pekerjaan lu gitu. Berarti kan kita tuh harus ngomong profesional, ya nggak sih? Profesional kerja, lu harus mengikuti step by stepnya. Itu kan tuh ngomong sampai epetan aing teh. Nah, tujuan gue di sini ngebahas itu biar tidak terjadi lagi hal-hal yang kayak begitu. Jadi untuk meluruskan aja, bukannya kita nggak mau ngasih ke sembarang orang. Kita tahu apalagi kondisi pandemi kayak gini kan lagi butuh kerjaan, bukannya kita mau pilih-pilih atau gimana. Cuma kan tetap ada kriterianya. Paling tidak kita punya basicnya dulu nih, basic BEBSICK, basic gitu loh. Terus gimana caranya? Nah, di sini gue akan ngebahas bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi seorang juru masak lah ya, juru masak yang profesional menurut apa yang pernah gue alamin dulu gitu ya. Jadi kalau ada pandangan dari sisi yang berbeda atau ada pengalaman yang lebih baik, itu silahkan kolom komentar ini diisi. Jadi kita bisa saling berbagi, bisa saling melengkapi, bisa saling bermesraan gitu kan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ngerokok dulu. Oke, yang pertama itu teman-teman bisa milih pendidikan, baik itu di universitas atau akademi. Ada bedanya nggak sih universitas akademi? Ya, terus udah gitu bisa pilih di sekolah SMK, jurusan tata boga itu bisa dipilih sejak dini tuh sebelum lanjutin sekolah menengah atas. Dari SMP itu bisa pilih-pilih tuh mau ambil yang mana ya. Minum dulu. Udah gitu ada cara yang lebih singkatnya lagi, ikut pendidikan. Ada namanya itu LPK, Lembaga Pendidikan Kerja. Itu kisaran 3-6 bulan lah, paling lamanya 6 bulan. Itu udah bisa langsung masuk ke perhotelan, biasanya sebagai trainee. Kita training dulu di sana.
nggak langsung kerja langsung dapat gaji, atau udah kan butuh proses bedul. Nah, jadi pertanyaannya kan apa aja yang kita dapat selama ikut pendidikan itu gitu kan. Ini gua akan menjelaskan versi LPK-nya gitu ya, khususnya di tata boga. Ketika lo pengen masuk dunia tata boga atau lo punya kemampuan memasak dan lo pengen menyalurkan itu sebagai hobi dan pekerjaan lo, paling tidak lo harus memiliki basic dasar dulu. Basic dasar apa aja? Pertama itu lo harus tahu tentang product knowledge ya, product knowledge. Setelah itu ada yang namanya cutting method, habis itu ada cooking method, habis itu lo harus mengetahui equipment dan utensil lo itu ya, karena memasak kita juga kan menggunakan alat. Nah, lo harus mengetahui itu. Apa yang lo harus ketahui? Pertama, sifat-sifat bahannya. Setelah itu peralatannya. Ketika lo sudah menyiapkan makanan lo kan juga bakal masak kan pakai alat kan. Lo harus mengetahui, oh masak ini enaknya pakai masak ini enaknya pakai katel atau wok atau wajan atau segala macam. Nah, itu harus tahu. Nah, di sini gua akan ngebahas step by stepnya, oke? Yang pertama, kita harus tahu yang namanya product knowledge. Product knowledge itu apa aja? Pengetahuan lu tentang produk-produk yang akan lu gunakan. Ya, jenis-jenisnya, nama-namanya, nama-nama sayuran, nama-nama rempah-rempah. Terus ada lagi yang namanya umbi-umbian, vegetable fruit ya. Udah gitu jenis-jenisnya segala macamnya. Lu udah tahu namanya dalam bahasa apa dulu gitu. Paling enggak lu tahu ada 2 bahasa deh paling enggak. Pertama bahasa negara lu, Indonesia, ya bahasa Indonesia. Sama yang kedua bahasa umumnya, internasional lah kita sebutnya. Apa bahasa internasional? Bahasa Inggris kita harus juga tahu. Lu bisa mulai itu dari jenis-jenis kentang. Kentang itu ada banyak jenisnya. Potato, kentang biasa. Terus ada kentang yang kecil-kecil, biasa kita nyebutnya apa itu? Baby potato. Nah, setelah itu ada sweet potato. Nah, sweet potato itu kalau orang kita nyebutnya ubi yang kuning, tuh sweet potato. Dan masih banyak lagi macam-macam kentang. Nah, jadi apalagi lu pengen kerja di hotel katanya, lu bisa masak. Cuman pas disuruh chef lu gitu, lu ketika lu kerja di hotel Ritz Carlton atau Hilton, weh tolong ambilin loncang atau ambilin ongkol. Apaan lu bedul? Ongkol dari mana? Itu tetap harus pakai bahasa Inggris lah, nggak bisa kecuali lu dagang di warungnya pos soba. Tuh, lu pakai ongkol nggak masalah, lu pakai ongkol, lu pakai loncang, lu pakai lenca juga nggak masalah gitu kan. Tapi di sini kan lu kerjanya bareng chef internasional, ya, lu kerja dibayar mahal. Jadi bukan cuma tentang masak aja, lu harus mengetahui lebih luas. At least dasar dulu deh lu ketahuin. Ketika lu udah tahu dasarnya, enak celanya. Lanjut. Habis dari kentang, lu bisa belajar tentang sayur-sayuran. Nah, jadi belajar di product knowledge ini tuh agak sedikit lama ya. Waktu itu aja gua ada kurang lebih seminggu tuh ngafalin itu tuh. Lama. Dari sini sayuran ada kol. Bahasa Inggrisnya apa kol? Ada cabbage itu kol. Terus kol itu ada 2 macam, ada white cabbage, ada red cabbage. Kol merah sama kol biasa tuh yang hijau muda tuh, gitu disebutnya white cabbage. Terus abis kol ada sawi putih itu disebutnya apa? Chinese cabbage, chaisim. Terus ada jagung muda itu apa? Nah, itu akan kita bahas di part selanjutnya. Ya, kalau dibahas di sini nggak nyampe selesai, nanti kelamaan bisa 3 jam sampai subuh. Sekarang udah masih jam 10. Nah, setelah itu
dari sayur-sayuran. Ketika lu udah hatam masalah sayur-sayuran, lanjut lagi ke umbi-umbian, lanjut lagi ke apa ya namanya, kalau ya umbi-umbian ya, kalau macamnya wortel gitu-gitu ya, ada lobak, terus habis itu ada apa lagi, ada beetroot. Nah segala macam itu juga harus tahu. Jadi paling tidak produk-produk yang ada pasaran di hotel-hotel atau di apa namanya di restoran-restoran itu, lu mengetahui itu gitu loh. Yang mayoritas tuh di setiap tempat tuh pasti ada abahan ini, pasti ada sayuran ini, pasti ada rempah-rempah ini. Itu lo harus tahu. Nanti selebihnya lu bisa mengetahui itu di tempat kerja lu gitu. Ketika lu tidak mendapatkan itu di di sekolah, lu bisa mendapatkan itu di tempat kerja lu gitu loh. Nah selanjutnya ada rempah-rempah. Nah rempah-rempah ini apalagi kita orang Indonesia ya, itu tuh banyak banget asli. Aing juga sampai liar anjir asli. Nah sebenarnya mau nyerah waktu itu juga cuman kepalang kan, kapok edan lah juara sekalian tuh rempah-rempah. Nah rempah-rempah ini tuh lama juga tuh asli, itu lama tuh. Lo harus tahu bahasa Inggrisnya. Jangan usah bahasa Inggris dulu deh, ngebedain antara jahe, lengkoas, kunyit, tuh. Habis itu kencur. Lo harus bisa ngebedain tuh. Temulawak ada lagi ya. Lo harus bisa ngebedain tuh. Ya udah gitu, lo udah bisa ngebedain, jadi dicocokin. Lengkoas atau laos bahasa Inggrisnya apa? Ginger bahasa Indonesianya apa? Udah gitu ada kapulaga, ada kemiri, ada pala, cengkeh, segala macem. Nah itu lu harus hafalin tuh betul-betul tuh. Nah jadi nggak bisa sembarangan, bukan berarti lu bisa masak, lu bisa kerja di sembarang tempat, nggak begitu konsepnya. Lu juga harus tetap ngikutin SOP-nya, lu harus ngikutin standarnya seperti apa ya. Lu paling nggak punya basic, lu mengetahui basic dasarnya dulu nih. Gimana lu mau kuat kalau lu nggak punya fondasi gitu loh. Jangan bikin orang kesel. Mentang-mentang lu bisa masak, gua nge-share lowongan pekerjaan buat di dapur, lu maju paling depan lo. Orang yang pada bisa masak di hotel aja mikir lu lagi. Ya Allah, mohon maaf ini mah bukannya kita menghina atau gimana, cuman paling enggak kan situ udah ada kriterianya, udah ada kualifikasi persyaratannya bos. Lu bisa ngeliat tuh. Oke, setelah sayur-sayuran, vegetable fruit dan segala macamnya nanti lu udah hatam, lu lanjut lagi, masih product knowledge. Lu lanjut lagi ke perdagingan duniawi. Di sini ada poultry atau unggas-unggas ya. Itu apa aja diunggas-unggas tuh. Setelah itu ada daging sapi. Daging sapi itu disebutnya meat ya. Setelah itu ada sapi muda. Nah daging sapi, ada lagi anak sapi itu yang sapi muda, itu namanya veal ya. Lo harus tahu juga tuh ngebedain tuh veal meat. Habis itu ada lagi ikan ya, fish, macem-macemnya. Ikan bawal tuh apa bahasa Inggris, ikan tenggiri tuh apa, ikan kakap tuh apa ya kan, masih banyak, ikan salmon segala macem. Setelah itu lu pindah lagi ke lamb itu kambing tuh. Habis itu ada yang terakhir pork, apa itu, babi. Babi ini bukan ngatain, namanya babi, bukan pig tapi pork. Nah disitu ada bagian-bagian juga tuh babi. Nah dari segala macam hewan itu lu juga harus bisa tahu bagian-bagiannya. Oh ayam itu ada chicken wing, ada chicken breast, ada chicken thigh. Terus ada lagi di sapi itu ada top side, ada sirloin, ada tenderloin. Tenderloin itu letaknya di mana? Yang paling empuk itu apa? Sirloin kah? Apa tenderloin kah? Lalu ada oxtail,
terus ada rib eye, ada tibon, masih banyak macamnya. Jadi lu nggak bisa sembarangan John gitu loh. Lu masak rendang pakai sirloin, yang ada dimaki-maki lu. Harga sirloin semahal-mahalnya kayak begitu lu bikin buat rendang kan? Tapi ada juga sih emang yang make, cuman jarang John, mahal. Nah, kalau lu udah bisa ngedapetin itu dari apa namanya product knowledge, sekarang lu beralih ke namanya cutting method, metode memotong ya. Nah, metode memotong ini juga sedikit agak ribet karena lu juga harus ngebedain potongan-potongan buat sayuran, dan sayuran itu nggak semua bisa lu potong asal-asalan gitu loh. Bahkan ada perbedaan cara motong wortel dengan motong brokoli. Itu ada istilah potongannya. Untuk brokoli itu apa gitu ya, ada turning. Lalu untuk potongan-potongan kayak wortel segala macam bisa dipotong apa aja, bisa dipotong A, B, C gitu loh. Jadi banyak macamnya, potongan buat garnish kayak gimana, potongan buat steak kayak gimana, potongan buat capcay kayak gimana. Itu ada istilah-istilahnya gitu loh. Jadi bukan berarti lu bisa masak terus lu gambling untuk masuk tempat kayak hotel atau restoran yang bagus dengan PD-nya gitu, jangan. Kalau menurut gue lebih baik lu asah dulu kemampuan lu asah dulu product knowledge lu gitu. Dari cutting method ini masih banyak prosesnya sampai perdagingan, nanti ada di fillet, ada cara motong salmon kayak gimana, cara nyabutin bulu tulangnya, itu masih banyak prosesnya tuh. Nantilah kita bahas satu per satu ya di part-part selanjutnya. Setelah cutting method, setelah lu tahu produk knowledge lu ya, kasar lu mau bikin suatu makanan nih, lu pilih-pilih dulu produk-produknya apa aja, lalu cutting method tadi lu potong-potong. Setelah dipotong-potong ada namanya cooking method. Nah, di cooking method ini juga diperlukan keahlian cuy ya. Jadi cutting method sama product knowledge tadi itu kepake juga. Fungsinya buat apa? Buat lu mengetahui sifat-sifat makanan tadi, sifat-sifat bahannya tadi. Kayak misalnya lu mau bikin rendang, apakah lu metodenya langsung di gejos gitu, langsung dimasukin ke bumbunya, apa harus direbus dulu lebih gampang, atau harus kayak gimana, nanti apa harus dikecilin apinya, masak dengan api kecil. Nah itu ada step-stepnya, ada istilah-istilahnya cooking method tuh. Ada namanya boiling, ada simmering, ada apa namanya blanching dan segala macamnya. Banyak itu istilah-istilahnya tuh, dan itu tuh ada fungsinya masing-masing. Gua kasih contoh, salah satunya kita ngeblanch gitu. Apa sih blanch itu? Sebenarnya blanch itu kan kayak memudahkan lu buat masak berselanjutnya gitu ya. Ketika lu pengen masak capcay misalnya, itu tuh harus lu blanch dulu sayurnya. Biar apa? Biar nanti ketika lu pengen ngejadiin makannya itu lu nggak perlu waktu yang lama buat matengin ini sayurnya gitu loh. Dengan air yang mendidih lu masukin sayurnya, bisa lu mulai dari bahan yang terkeras dulu atau dari warna putih dulu, terserah, bebas. Setiap perusahaan, setiap tempat, setiap dapur itu punya SOP-nya masing-masing gitu ya. Misal contohnya lu dari warna yang cerah dulu, warna putih dulu lu masukin sekitar ya lah nggak nyampe 1 menit atau 30 detik, angkat, masukin lagi warna selanjutnya, angkat. Itu kan udah hampir setengah mateng. Setelah lu angkat juga lu harus cemplungin ke air es. Nah fungsinya buat apa? Biar dia nggak mateng di luar. Ketika lu angkat terus lu diemin, dia kan masih ada panasnya, nanti yang ada dia mateng jadinya pas dimasak selanjutnya benyek nantinya. Nah gitu loh. Jadi masih banyak step-step yang harus dipelajarin cuy, asli gitu loh. Tadi kita udah nyampe di apa namanya, di cooking method. Nah abis itu kita masuk ke equipment sama utensil gitu ya. Ketika lu mau masak, ketika lu mau motong-motong, lu harus menggunakan peralatan.
Nah, di sini lo harus mengetahui juga equipment dan utensil. Equipment tuh apa, utensil tuh apa gitu ya. Nah, contohnya ketika lu pengen motong-motong, lu menggunakan cutting board ya, talenan tuh. Talenan apa nampah? Talenan ya, talenan. Nah, itu kan kalau lu pergi ke S Hardware atau ke sekarang ada Mister DIY gitu ya, lu suka ngeliat talenan ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih, terus ada warna coklat. Nah, itu bukan berarti talenan pelangi coy, bukan. Itu ada fungsi dan kegunaannya masing-masing gitu loh. Lu mau motong sayuran nih misalnya, lu pakai cutting boardnya warna apa. Lu mau motong daging meat gitu ya, daging sapi, lu pakai cutting boardnya warna apa. Lu mau motong daging ayam, nggak bisa lu pakai cutting board yang sama dengan daging sapi. Jadi udah ada fungsi dan kegunaannya masing-masing ya, bukan buat lucu, apalagi ibu-ibu gitu ya, lucu nih warnanya kuning nih kayak tai. Bukan buat lucu-lucuan. Lu kira lucu itu enggak. Elah lo. Oh, ada kegunaannya juga. Nah, terus kayak biasanya itu ada di kitchen Chinese food gitu ya. Itu menggunakan wok, itu wajan. Biasanya pakai kue liring, pakai wok yang pakai blower tuh. Atau di kapal pesiar biasanya menggunakan stock pot, banyak stock pot tuh berjejer yang gede-gede. Nah, itu lu juga harus tahu tuh apa gunanya spider, strainer, bedanya apa, yang dimaksud spider, strainer. Kalau di kita kan sama aja, intinya saringan-saringan juga kan. Cuman ada fungsi dan kegunaannya juga. Udah gitu kan bentuknya beda-beda. Yang bentuknya kayak jaring-jaring tuh apa, yang bolong-bolong tuh apa. Di situ ada capitan, tong ya. Terus ada apa namanya, pisau juga berbagai macam jenis. Ada yang carving knife, ada yang chef knife, ada yang apa fillet juga khusus. Jadi beda-beda macamnya, banyak tuh. Nah, lu juga harus tahu tentang hal itu. Nah, setelah itu ada beberapa tempat yang memang lu mewajibkan juga harus tahu. Ini sih basic dasarnya aja tentang Chinaware ya, tentang Chinaware. Nah, itu tuh semacam piring-piring, cutleries itu apa. Habis itu ada mangkok. Nah, itu juga lu harus tahu itu. Karena sebagian tempat tuh ada yang mewajibkan lu harus mengetahui hal itu. Apalagi di restoran fine dining gitu ya. Ketika lu plating orderan ini harus menggunakan piring yang kayak begini. Nah, lu harus tahu tuh piring ini seperti apa, piring ini tuh apa. Begitu ya. Product knowledge udah. Habis itu cutting method udah. Habis itu cooking method udah. Equipment, utensil lu udah tahu semuanya, basic dasar. Baru di situ lu boleh belajar tentang yang namanya food knowledge ya. Nah, food knowledge ini ya sedikit mulai megang masakan lah. Tuh, ini gue pakai lakban loh. Salah satunya ya, lu bisa mulai food knowledge itu pertama dari stok atau kaldu. Nah, lu harus bisa bikin tuh kaldu macam-macam kaldu. Ada namanya chicken stock, ada lagi namanya beef stock, ada lagi fish stock. Nah, paling tidak lu tahu dasar 3 itu dulu aja deh ya. Dari stok itu atau kaldu itu lu bisa bikin makanan banyak sebenarnya, derivatifnya itu banyak. Termasuk saus yang jadi basic utama gitu loh. Ketika lu masuk kitchen, lu harus tahu juga tuh cara bikin saus ini seperti apa, saus ini seperti apa. Dan rata-rata saus itu ya bisa dibuat dari stok itu sendiri, tetap menggunakan stok itu sendiri. Itu satu contoh beef stock itu kalau dimasak terus di api kecil sampai dia surut atau reduce, bisa jadi namanya demi glace. Dari demi glace kita kentelin dengan menggunakan roux, itu jadilah namanya mother sauce, basic sauce.
dari basic sauce inilah, dari mother sauce inilah bisa jadi mushroom sauce, black pepper sauce, dan masih banyak lagi. Lalu ada lagi dari tomat ini bisa jadi apa, arrabbiata. Terus ada Siciliana sauce, ada concasse ini tomato sauce, masih banyak lagi, masih panjang untuk bawah ya. Terus dari apa namanya, ikan bisa jadi fish velouté dan segala macamnya tuh, jadi panjang. Dari mulai stok lu bisa lari langsung ke saus karena hampir hampir sejalur tuh, stok, saus. Setelah lu bisa menguasai beberapa, paling paling nggak lu beberapa saus dan derivatif dan keturunannya lah, dari saus itu lu bisa langsung turun lagi, baru masuk ke appetizer. Sorry, eh, dressing dulu. Nah, dressing dulu nih, atau cold sauce-nya nih, saus-saus yang dingin. Dressing basicnya rata-rata menggunakan mayones. Dari mayones itu lu bisa ciptain namanya tartar, French dressing, Thousand Island, cocktail dressing, dan masih banyak lagi ya, honey mustard, dan wah masih banyak lagi ke bawah. Habis itu dari mayones pindah lagi, ada dari cuka-cuka, lo bisa bikin vinaigrette dan segala macem. Tuh dressing, lalu udah hatam dressing ya, paling enggak dasar-dasarnya, pindah baru ke appetizer. Appetizer juga ada yang cold, ada yang hot. Yang cold itu ada yang koktailnya, ada yang mocktailnya. Terus menggunakan salad, ada juga yang digoreng. Terus appetizer ini kan sebenarnya makanan pembuka ya, makanan pembuka ya, nggak bikin kenyang, tapi justru malah bikin selera makan kita nambah. Nah, appetizer juga ada istilahnya, makanan yang satu kali hap gitu, satu kali lep, itu istilahnya namanya kanape. Nah, kanape itu jadi appetizer, makanan pembuka yang kecil-kecil gitu. Jadi ente itu langsung sekali lep aja gitu, sekali makan. Nah, itu juga ada tuh how to make kanape yang bagus, seperti apa, bahannya kira-kira apa sih yang bisa cocok untuk kanape itu apa aja. Nah, itu banyak. Udah masuk appetizer, bisa pindah ke sup ya. Nah, di sup ini juga banyak. Rata-rata lo harus mengetahui dua dasar sup dulu deh. Ada yang cream soup sama clear soup. Nah, cream soup itu contohnya apa aja ya, biasa kayak apa, chicken cream soup, dia lebih kental menggunakan krim. Ada apa namanya tuh, astagfirullahaladzim, ada carrot soup, cream tomato soup, gitu-gitu, minestrone, segala macam. Nah, tuh terus ada yang clear soupnya. Clear soupnya tuh biasanya yang kuahnya bening, kuahnya tuh yang encer tuh, yang kayak kalau di kita gitu tuh kayak ada sup sayuran, sup ayam kayak gitu. Itu juga lu harus tahu tuh, sup persupan. Setelah persupan lu baru masuk ke main course. Dimulai dari apa, nasi. Nasi itu ada beberapa macam, ada nasi kayak kita nih, beras biasa. Terus yang di Arab-Arab, yang di timur sana ada namanya basmati rice. Caranya gimana kita memperlakukan basmati rice ini, kalau kita mau masak basmati rice itu kayak gimana. Setelah itu ada risotto rice, khas Itali punya, bikinnya kayak gimana, apakah diungkep juga sama kayak kita, apakah di apa namanya, diliwet juga, apakah gitu bikinnya, kan enggak, beda-beda. Itu dari nasi terus kita kemana, terus dari nasi ada pasta lagi ya, karbohidrat tuh pasta, itu olahan-olahannya. Akhirnya nanti ada sayuran vegetable itu kita bikin apa. Terus udah gitu dasarnya itu ada olahan daging sapi, biasanya ada beef stroganoff, lamb stew, beef goulash, segala macem. Itu lo harus bisa bikin tuh chicken alfredo. Itu yang basic-basic lah, rata-rata lah. Kalau lo udah bisa ngemegang basic, nanti akan gampang lanjutin keturunan-keturunannya tuh gitu loh. Jadi bukan berarti lu bisa masak itu lu bisa kerja di tempat yang standarnya bagi gitu, enggak. Tetap lu harus mengetahui basic-basicnya dulu, tetap lu harus mengetahui standar operasional prosedurnya dulu, SOP-nya dulu, lu harus tahu tuh kayak begitu loh. Jadi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dapat di Instagram,
ketika gue nge-share lowongan tentang tata boga kayak gitu, orang-orang yang awam tuh main yakin bahwa dirinya bisa. Gue percaya lu bisa masak, cuman untuk bekerja sebagai itu tuh lu tetap harus butuh pelatihan dulu gitu loh. Lu bisa mulai itu ya tadi gue bilang, bisa mulai pendidikan, atau yang mau cara cepetnya lu bisa ikut LPK gitu ya, kayak gue juga ikut LPK. Dan yang terakhir tadi, habis main course coba lu dessertnya. Nah biasanya dessert ini sih basic anak pastry ya, basic anak bakery pastry sih sebenarnya. Kalau Aing mah nggak bisa, belum bisa. Aing nggak fokus ke situ John. Udah mengetahui secara randomnya nih, secara globalnya, secara acaknya ya, tentang dasar-dasarnya gitu. Nanti ketika lu masuk di kitchen, nanti situ ada bagiannya, penempatan lu ada di Asian food atau di Western food atau di Garden Mangse itu tempatnya macam salad, macam buah, segala macam lah, cold kitchen. Nah lu harus tahu tuh basic dasar seperti itu. Nah jadi gitu bro, bukan berarti ente bisa masak tuh langsung bisa kerja di tempat-tempat yang semacam Ritz Carlton atau hotel-hotel bagus, atau bahkan hotel biasa pun juga kan tetap ada kriterianya. Jadi kalau memang punya kemampuan memasak, punya keahlian mengolah makanan yang bagus, dikembangin aja gitu. Dikembangin itu kayak gimana ya, maksudnya lu coba ikut pendidikan dulu deh. Kalau lu nggak mau yang lama-lama, lu bisa masuk LPK, lembaga pendidikan kerja. Lu paling tidak lu tahu dasar-dasar basicnya, lu tahu punya kakinya dulu, baru lu coba untuk masuk. Kalau lu pengen menyalurkan bakat lu menjadi uang gitu, menjadi pekerjaan gitu loh. Atau lu mau buka usaha tanpa harus tanpa harus bekerja, tanpa harus ikut pendidikan, ya silahkan, itu keputusan lu. Tapi kita kan bicara tentang ketika lu mau menyalurkan hobi lu, menyalurkan kemampuan lu untuk bekerja di suatu perusahaan, mengatasnamakan perusahaan. Nah itu lu tetap harus ngikutin prosedurnya, nggak bisa sembarangan gitu loh ya. Jadi gue harap semoga omongan yang dari tadi gue ngecoblak ya, capek sampai habis 2 batang nih, itu ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman lebih bagus dari saya atau ada masukan-masukan lagi, silahkan nih kolom komentar diisi. Jadi buat teman-teman yang butuh pengetahuan juga bisa saling berbagi gitu. Kita yang ada di samping gua ngomong capek, ada yang ngetik juga nih di bawah buat tambahan-tambahan. Nah, jadi kan kita bisa ngebantu yang pengen sukses di dunia kuliner, yang pengen jadi kerja sebagai koki yang bagus, yang profesional, itu kita bisa bantulah di situ. Atau mau tahu tempat LPK saya kerja dulu, tempat LPK saya berpendidikan, anjay, itu nanti bisa ditanyain langsung, nggak apa-apa. Tempatnya ada di Jogja, bagus gitu. Di Jakarta, di Bogor juga ada, di Bandung itu juga ada pasti LPK kayak gitu. Tergantung lah gimana kitanya mau milih, nggak mau istilahnya mau berproses dulu apa enggak gitu ya. Intinya mah proses mah tidak akan mengkhianati cinta bro, asli. Nah bro, cinta juga kan dikejar pasti akan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Kecuali kamu belegu, pasti akan ditinggal kawin ya. Oke, itu aja dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-temannya biar ini bisa jadi manfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di subscribe gratis, jadi gua ngomongnya juga lebih semangat lagi coy ya. Ada Aing kan tadi bayar, jadi bismillah we, semoga ada yang baik hati we gitu mau subscribe. Oke? Pokoknya intinya mah mau masak ke, mau makan ke, mau sharing ke, mau jalan-jalan ke, yang penting Kalvan Luciana mah bodo amat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.